35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asu dong. Kau samakan dengan pemimpin Pak Harto dengan pemimpin Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi bisa membuat pesawatnya, jelas lah. Beda kelas sekarang ini. Ternyata dalam perjalanan waktu, apa yang coba digulingkan itu, ya, apa yang diharapkan menjadi bola salju itu tidak menjadi bola salju, dia menjadi bola batu. Ya, jumpa lagi di channel update. Berita kali ini saya akan membahas tentang Pilgub Jawa Timur. Ya, Pilkada Jawa Timur. Karena memang ini menarik untuk kita bahas, di mana Jawa Timur juga ini menjadi salah satu basis yang lumayan besar untuk Pilkada nanti. Dan tentu ya, kalau kita berbicara masalah Jawa Timur, sudah pasti secara elektabilitas sampai saat ini masih kuat di nama Hovifah. Nah, Hovifah ini menarik teman-teman untuk kita bahas ya. Hovifah ini kemarin sudah resmi juga diusung oleh Partai Gerindra ya. Tapi teman-teman, ada hal yang menarik dari Pilkada atau Pilgub Jawa Timur ini, di mana ya ternyata Partai PDIP juga ngebet ingin bekerja sama dengan Hovifah untuk mengusung kadernya menjadi wakilnya. Namun Hovifah di sini menolak, teman-teman. Nah, ini luar biasa ya, menolak. Kita baca sama-sama ya. Hovifah tolak pilih kader PDIP jadi cawagupnya di Pilkada Jawa Timur. Nah, ini kenapa nih ya? Kita baca alasannya ya. Jadi, Hovifah menuturkan dirinya sudah mendapatkan surat rekomendasi dari 4 partai politik untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024. Adapun proposal yang diajukan berupa paket bersama Emil Dardak. Paket hari ini disampaikan. Begitu juga dari Golkar sudah paket, dari Demokrat sudah paket, dari PAN sudah paket. Beberapa hari kemarin dari PSI juga sudah paket. Kalau P3 itu Jawa Timur itu juga sudah paket. Jadi ini sudah paket-paket ucapnya. Nah, ini menarik ya. Ternyata alasannya adalah karena dia sudah mendapatkan surat rekomendasi dari 4 partai. Ya gak mungkin lah ya dia ujug-ujug menerima kader dari PDIP sebagai calon wakil gubernurnya nanti. Mau kemanain itu Kang Emil ya? Dan juga bukan masalah Kang Emil aja, tapi mau gimana nanti ya? Kasihan juga kan, dia udah sepakat sama 4 partai, gak mungkin lah ya. Nah, lalu ini ada hal yang menarik ya. Saking ngebetnya PDIP ini ingin bekerja sama dengan Hovifah, dia sampai bilang teman-teman, Kang Emil itu ya, Emil Dardak itu katanya dia lebih pantas levelnya di menteri. Jadi kalau untuk jadi wakil gubernur sayang banget katanya ya, dia pantasnya jadi menteri, levelnya sudah pantas menjadi menteri. Nah, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Saya gak tahu, mungkin ini salah satu usaha supaya apa? Supaya mungkin Emil Dardak kalau jadi menteri, nah nanti si kader PDIP bisa mengisi kekosongan atau menjadi calon wakilnya si Hovifah ya. Ya, kayak gitu lah ya teman-teman. Bisa aja gitu PDIP. Tapi kasihan juga ya, ditolak sama Hovifah dengan alasan ya memang udah jelas ya, sudah mendapatkan surat rekomendasi dari 4 partai loh ya. Apalagi kemarin sudah resmi juga diusung sama Gerindra ya. Jadi ini jelas. Ditambah lagi ya, yang paling jelasnya ditambah lagi, secara terang-terangan Partai PAN juga menolak. Nih, PAN tolak kader PDIP jadi cawagup Hovifah di Pilkada Jatim. Wah, ya, kita baca alasannya apa sih? Partai Amanat Nasional menutup pintu bagi PDIP Perjuangan yang ingin mengajukan kadernya menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024 mendampingi Hovifah Indar Parawansa. Bahasanya loh, menutup pintu ya, menutup pintu bagi PDIP. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, PAN sudah sepakat dan memberikan surat rekomendasi kepada Hovifah dan Emil Dardak untuk menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024.
Ya, kasihan juga ya, ternyata ditolak juga sama Partai PAN. Tapi sudah jelas ya, karena alasannya adalah itu sudah menjadi rekomendasi 4 partai dengan mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Hopipa dengan Emil. Jadi sudah jelas, titik, udah gak bisa diubah-ubah lagi. Jadi buat PDIP mungkin kalau mau gabung ya gabung bisa. Mungkin tanpa mengusung kader. Atau bahkan sebaliknya ya, PDIP akan memutar otak, bekerja keras untuk mencari tokoh yang kira-kira siapa nih yang bisa melawan Hopipa. Tapi saya pastikan secara survei Hopipa ini masih kuat ya, masih kuat. Pasangan Hopipa dan Emil ini masih kuat, masih ada di angka 40%-an lebih. Jadi kita lihat saja nanti apakah PDIP ini akan mengusung kadernya atau mencari tokoh lain atau mungkin dengan terpaksa bergabung dengan koalisi Hopipa, kita nggak tahu. Kita lihat saja nanti. Oke guys, seperti biasa kita akan melihat video-video ya, komentar dari netizen terutama tentang isu ya Hasto yang akan dipanggil ke KPK minggu depan. Nah, ini menarik. Kita saksikan sama-sama video komentar dari netizen. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, like dan komen supaya untuk mendapatkan notifikasi berita informasi tentang politik. Hello, ada apa ini? Beritanya kok begitu? Jangan mentang-mentang logo partainya adalah banteng mau asal seruduk aja. Pasto, kalau bapak berulah, pasti polisi bakal ciduk bapak. Janganlah bapak menggunakan drama-drama, nangis, seolah-olah bapak merasa tersakiti dan terjolimi dan partai PDIP merasa ditinggalkan. Janganlah seperti itu. Kami rakyat Indonesia sudah tahu pak karakter dari partai PDIP itu seperti apa. Jadi janganlah membuat hal-hal yang aneh-aneh. Kedua juga, partai PDIP itu ada kaitannya dengan Harun Masiku. Sampai sekarang belum ditangkap, belum dapat pelakunya. Jadi Makirat komentarnya. Kali Cerdas. siapa Harun Masiku ini? Mungkin karena itu polisi menangkap beliau. Jadi janganlah aneh-aneh. Kedua juga, aku saranin partai PDIP harusnya berbenah diri supaya tidak dicap lagi sebagai partai korup di Indonesia. Itu aja sih, terima kasih. Wahai 270 juta rakyat Indonesia, Anda itu punya presiden palsu. Apa presiden palsu? Palsu gimana? Gigi palsu sih? dipakai. Telat banget loh. Biar enak dengarnya. Nggak habis-habis nyerang terus. Nyerang kalau ada hasil tuh nggak apa-apa. Ini nyerangnya nggak pernah ada hasilnya. Nyerang tuh yang ada hasil lah, biar enak juga ngelihatnya. Tangkap. Ijazah, inilah itulah. Nggak bisa sabar apa? Hah? Sampai bulan 10 ini udah diam aja lah. Iya tahu kalian itu masih banyak cuannya. Cuman udahlah. Mentang-mentang cuan masih banyak, demo lagi. Bikin rusuh lagi. Udahlah nyantai aja lah. Berapa bulan lagi nih udah? 4 bulan ya? Nah 4 bulan lagi. Nyantai ya. Nanti kalau Jokowi udah nggak jadi presiden, nah baru serang lagi. Kan nggak ada jabatan tuh. Nah serang. Nah, masih bisa nggak tuh ditangkap? Ini udah tua-tua, begonya ampun-ampunan. Ini ada video komedi lah ya. Kita flashback ke masa pemilu kemarin ya. Tapi gak apa-apa sih, buat hiburan aja guys. Video dari Butet ya. Kita lihat sama-sama. 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asu dong. A few moments later. Gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, itu tidak layak dijawab. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Ada apa ini? Kok bisa ada berita seperti ini? Kok bisa PDIP mau seruduk kantor polisi jika Pasto
tidak dibebaskan atau kasusnya tidak diberhentikan. Entah sampai kapan partai PDIP seperti itu. Janganlah membuat narasi-narasi yang jelek. Masa kalian mau menyerang lembaga negara? Kedua juga, polisi tidak mungkin mau menangkap Pasto jikalau Pasto tidak bersalah, jikalau Pasto tidak terseret dalam kasus. Ini mungkin Pasto tahu kasus apa yang sedang menimpanya, makanya beliau diproses polisi. Jadi janganlah seperti itu partai PDIP. Kalian itu sudah dicap sebagai partai yang kurang diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Satu, korupsi. Kedua, kader-kader kalian banyak yang melakukan hal yang tidak baik. Yang ketiga, kebanyakan kader kalian tidak amanah. Itu aja sih. Kedua juga, kita tahu lah ya kejadian di Piala Dunia di U17 ketika Ganjar sama Gubernur Bali membatalkan Piala Dunia, itu kan sudah menjadi bobrok ataupun aib bagi partai PDIP. Seharusnya janganlah seperti itu. Di tengah popularitas partai yang kurang enak, seharusnya diperbaiki, bukan seperti itu. Kedua juga, Pasto harus taatlah sama hukum. Polisi mungkin bakal membebaskan Pasto jikalau Pasto tidak bersalah. Jadi janganlah membuat tingkah laku yang anak-anak, yang aneh-aneh. Kaisang suruh tanya bapaknya. Kena gak bikin, kenapa kali ya? Kenapa gak bikin perpu perampasan aset koruptor? Kenapa milih bikin PP Tapera? Aduh, ini tahulah kita. Oke, saya tanggapin juga nih komentar siapa namanya Pesek Tainan ini. Ya, dia bilang komentarnya. Kaisang suruh tanya bapaknya kenapa nggak bikin perpu perampasan aset koruptor, kenapa malah bikin PP Tapera. Awal yang bikin PP Tapera itu siapa? Yang usulkan itu dari siapa? Coba kamu baca ini, siapa yang dulu yang bikin RUU Tapera sekarang? Dari inisiator siapa? Ayo. Nah, apa bukan kalian yang bikin undang-undang Tapera? Kenapa baru sekarang kalian pada ngamuk-ngamuk? Ayo, ada apa gerangan? Mantap lah ya. Septi. Bu panjang. Bukan ndak boleh, tapi cara Jokowi salah. Ingat Bu, ada Allah. Jangan sampai Allah membuatmu buta karena pura-pura buta dengan kebenaran. Rakyat nggak semua milih 02. Septi, kalau mau komen di video saya, setidaknya akun kamu jangan private. Pertama, yang kedua, pakailah foto wajahmu. Ya, jadi saya tahu berbicara sama siapa. Ini komen kamu ke saya ini udah luar biasa sebenarnya. Kamu bilang cara Jokowi salah. Ingat Bu, ada Allah. Ya memang adalah Allah. Saya muslim kok. Wajib saya percaya adanya Allah. Anda nggak usah ajari saya masalah itu. Habis itu jangan sampai Allah membuatmu buta. Wow, dahsyat sekali doa Anda ke saya. Astagfirullahalazim. Ya, ucapanmu ke saya itu jangan sampai nanti Allah balikkan ke dirimu. Ya, kalau mau mengucapkan ke seseorang, ke orang lain, ucapkanlah yang baik-baik. Karena ucapan kita ini akan berbalik ke diri kita. Ya, saya nggak mau nanti ucapanmu itu Allah balikkan ke dirimu. Saya nggak mau juga. Ya, jadi saya doakan kamu itu mudah-mudahan Allah bukakan mata hatimu. Ya, biar bisa menerima kekalahan. Dibalikin. Habis itu, ya, saya ini bicara kebenaran. Saya ini bukan orang munafik. Ya, semua yang saya utarakan itu kebenaran. Jadi Anda jangan bilang saya pura-pura buta dengan kebenaran. Justru karena saya tahu kebenarannya, makanya saya berucap. Saya bicarakan. Anda bilang rakyat nggak semua milih 02. Ya memang nggak semua lah. 16% pilih 03. 24% pilih 01. Saya nggak tahu, mungkin kamu nih pendukung 01. Ya, anak abah.
58,8% rakyat Indonesia memilih 02. Kalau enggak kan nggak mungkin menang. Jadi kamu pikir yang kita milih 02 ini siapa? Jin. Kan kalau ngomongnya pakai logika lah. Kalau udah kalah ya kalah aja, terima. Kenapa sampai bisa membikinkan orang mengucapkan sesuatu hal yang buruk untuk orang lain? Anda bikin saya mengucapkan sesuatu ke saya itu jangan sampai Allah membuatmu buta. Kan Anda terlalu kejam sama saya. Ya. Saya minta jangan sampai Allah membalikkan ucapanmu itu ke saya tuh. Jangan sampai Allah balikkan ke dirimu. Itu yang saya minta. Mudah-mudahan Allah kasih kau hidayah. Allah bukakan hati kau itu untuk menerima kekalahan. Ya. Kalau kau betul-betul muslim, kau belajar ikhlas. Jadi nggak buta mata hati kau. Yang kasihan kaunya, buta mata hatimu. Tidak menerima kekalahan. Itu makanya ucapanmu itu ke saya, ya, terlalu kejam bagi saya. Perbaikilah ucapanmu itu. Dan kalau kau mau komen ke video saya, pakai fotomu. Dan satu lagi, ya, untuk kau nih yang terlalu alim, kalau seandainya kau menuliskan kata-kata Allah itu, ya, awali huruf A dengan huruf betul. besar. Dia huruf kecil ya. Biar nggak nampak kali kau bengaknya. Waduh. BBM munda, bahan pokok munda, hukum, produk hukum rak. Bos, kamu kok rempong amat sih jadi rakyat Indonesia, bos? Apa-apa yang disalahkan Pak Jokowi, apa-apa yang disalahkan Bapak Jokowi, ya enggak? Kita sebagai rakyat, ya, kita harus bersyukurlah kita masih punya presiden seperti Bapak Jokowi, yang mana Bapak Jokowi telah memberikan, ya, pembangunan secara signifikan dari penjuru negara kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pembangunan-pembangunan itu yang harus kita lihat, bos. Keberhasilan apa sih yang dipimpin oleh Bapak Jokowi? Pastilah orang yang tidak suka dengan Bapak Jokowi isinya seperti itu, bos. Nggak suka, pasti nggak suka. Sebaik apapun kita punya presiden seperti Bapak Jokowi, itu nggak ada baiknya di mata orang pembenci seperti kalian, bos. Tapi nggak apa-apalah, kita paham kok. Kita paham, kita nggak mau intervensi atau mengintimidasi kalian. Karena setiap warga itu punya hak kebebasan bersuara. Apalagi negara kita itu negara demokrasi gitu loh, bos. Oke lah. Anda mengatakan BBM naik, sembako naik, utang naik, nggak apa-apa. Silakan Anda bernarasi seperti itu gitu. BBM naik, itu kalau menurut saya itu nggak apa-apa gitu loh. Daripada langka sama sekali nggak ada BBM, itu malah menyusahkan rakyat. Tapi kalau ada BBM, tapi BBM itu naik, ya kita harus bersyukurlah karena masih ada BBM yang mana pastilah kita butuhkan. Karena setiap orang sekarang punya kendaraan bermotor atau mobil gitu ya, bos. Itu. Kemudian dari sembako itu masih bagus lah, sembako naik, karena keseimbangan harga itu harus kita jaga, harus dijaga gitu loh. Jadi jangan kita merugikan petani ataupun dari peternak gitu loh, bos. Kalau nggak kuat beli sekian banyak, ya kita belinya dikit-dikit aja gitu loh. Kita sebagai rakyat, kita mampu beli, ya kita beli. Kita nggak mampu beli, nggak usah beli gitu loh, nggak usah rempong gitu loh. Masalah hutang, dari dulu negara kita punya hutang. Negara mana sih yang nggak punya hutang, bos? Dari Bapak Presiden Soeharto, negara kita sudah punya hutang. Udah berapa presiden ini sampai sekarang? 7 presiden. Jadi ganti presiden hutang, dan hutang itu ada bunganya, bos. Nggak bisa kita klaim hutang di era Bapak Jokowi segunung gitu. Harusnya ada keluar ketika presidennya Soeharto. Nah,
Hutang di zaman Pak Harto, ya, itu hutangnya untuk apa? Harusnya dipertanyakan itu. Ketika hutang di zaman Bapak Jokowi, Anda berkoar-koar gitu loh. Sedangkan hutang di zaman Bapak Jokowi itu untuk pembangunan bangsa kita. Lihatlah pembangunan bangsa kita seperti kayak gimana gitu loh. Lihat sendiri, browsing di Google aja. Dan hutang di negara kita itu enggak untuk pribadi Pak Jokowi sendiri, enggak gitu loh. Ngapain Anda menyalahkan gitu loh. Lebih mudah menyalahkan, sekali lagi, lebih mudah menyalahkan. Memberikan saran kritik boleh, tapi harus memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk bangsa kita. Kita sebagai rakyat, ya. Tentulah bersyukurlah kita masih bisa membeli apapun yang kita butuhkan gitu loh. Toh kita nggak bisa membeli, nggak usah beli. Simpel kan, sebenarnya enak gitu loh. Kenapa sih jadi rakyat kok rempong amat gitu loh. Yo maaf ya bos, Pak Jokowi bagi saya itu yang terbaik lah gitu kan, dari yang lain gitu. Yang terbaik. Karena Bapak Jokowi sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Bapak Jokowi juga penyambung hati nurani rakyat, yang mana rakyat membutuhkan, Bapak Jokowi sudah memberikan. Gitu aja bos dari saya. Sekali lagi, jangan mudah menyalahkan pemerintah. Jangan mudah menyalahkan pemerintah. Apapun itu. Statement Anda sebagai rasa demokrasi ya, karena Anda juga rakyat, saya juga rakyat. Jadi saya juga berhak untuk bersuara. Gitu ya bos, terima kasih, selamat siang. PDI Perjuangan, ya terutama Mas Hasto, memang kan konsisten sekali dalam Pilpres 2024 itu. Wacananya bahwa ini ada kecurangan, ya, ada anomali. Ternyata dalam perjalanan waktu, apa yang coba digulingkan itu, ya, apa yang diharapkan menjadi bola salju itu tidak menjadi bola salju, dia menjadi bola batu. Apa beda bola salju dengan bola batu? Bola salju dilempar kecil sampai ke bawah jadi raksasa, jadi gede. Bola batu dilempar segitu ya kecil, ya sampai ke bawah juga kecil aja. Istilah kita dulu kan ada bola plastik. Ya, bola plastik itu ketendang kena paku dikit. Justru bola ini ditendang jadi bola plastik. 16,7% itu, Bang. Oh ya. Iya, Bang. Konstruksi yang dibangun oleh Mas Hasto sekarang adalah bahwa dia dipanggil polisi karena sikap politiknya berbeda. Nah, mungkin pentingnya diskusi kita pada hari ini adalah bahwa dipanggilnya itu bukan karena berbeda pendapat, karena Anda mengutip hoax, karena Anda menyebarkan hoax. Nah, disitulah kemudian pasal itu muncul. Nggak ada pasal berbeda pendapat, saya artikel dan segala macam itu ujaran kebencian. Ya kita lihat aja lah.